Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, apa kabar dimanapun teman-teman berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas dari kaum muslimin muslimat seluruh dunia yang sangat menyenangkan. Seluruh umat muslim di dunia setelah mampu membaca Al-Quran, mereka akan selalu membaca Al-Quran. Apakah itu satu ayat, dua ayat, atau satu halaman Al-Quran, atau satu lembar Al-Quran, bahkan lebih dari itu. Yang penting, membaca Al-Quran adalah salah satu aktivitas atau bahkan hobi yang sangat oke, positif, dan menyenangkan. Baiklah teman-teman semuanya, berkaitan dengan hal tersebut, pada video kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya dengan menggunakan mushaf hard copy Al-Quran langsung, akan tetapi di era dewasa ini, yang seperti kita kenali, era globalisasi, semuanya sudah serba digital. Oleh karena itu, untuk memudah aktivitas kita, memudah kecintaan kita untuk membaca Al-Quran, ada baiknya kita turut andil memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan-kemanfaatan yang disediakan oleh era digital ini. Salah satunya dengan memanfaatkan mushaf Al-Quran yang berbasis digital, yakni aplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut juga saya ingin membagikan bagaimana ilmu tutorial tentang menggunakan atau memanfaatkan salah satu aplikasi yang ada di Play Store untuk teman-teman semua di rumah bisa membaca Al-Quran melalui gadgetnya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum menyampaikan informasi berkaitan dengan aplikasinya, seperti apa fitur-fitur yang ada di dalam aplikasinya dan bagaimana menggunakannya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman. Setelah teman-teman menonton video ini, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat dan positif dan mendatangkan kebaikan untuk teman-teman, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, supaya channel ini termotivasi untuk menampilkan atau menayangkan konten-konten yang lebih menarik lagi berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian jika teman-teman menyukai video ini, klik tombol like. Dan jika teman-teman memiliki saran atau kritik yang membangun, silahkan disampaikan di kolom komentar. Feel free, asalkan tetap jaga kesopanan ya, saling menghargai satu sama lain, dan saling menghormati. Hidup damai itu indah. Baiklah teman-teman, tanpa berpanjang kata, kita langsung saja pada tutorialnya. Check it out. Baiklah teman-teman semuanya, rahimakumullah. Berikut ini tutorial cara menggunakan aplikasi Al-Quran Offline Read. Kita langsung saja ya, buka aplikasinya. Ya, ini dia aplikasinya teman-teman. Lihat tanda panah. Mohon diperhatikan, sehingga bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi ini, berikut caranya. Kita harus menuju Play Store dulu. Kita klik. Kemudian kita masuk ke kolom pencarian. Karena di sini ada histori pencariannya juga, kita langsung klik Al-Quran Offline. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah untuk mencari aplikasi dengan icon Al-Quran seperti yang tadi saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, Al-Quran Offline Baca. Oke, kita langsung saja klik ya teman-teman. Ya, seperti ini tampilannya. Bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, maka akan ada satu tombol dengan keterangan install di situ. Teman-teman langsung saja klik tombol install tersebut, maka akan terjadi proses pendownloadan. Oke? Teman-teman tunggu beberapa menit, insya Allah tidak mencapai lebih dari 3 menit, tergantung kuota juga sih. Maka aplikasi tersebut akan sudah terdownload. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendownloadnya, maka akan muncul tampilan dua tombol seperti ini. Itu yang pertama, backgroundnya hitam dengan tulisan berwarna hijau, uninstall. Kemudian tombol yang backgroundnya hijau dengan tulisan warna hitam, buka.
maka teman-teman tinggal klik yang buka ya. Akan tetap karena saya sudah mendownloadnya, maka saya akan membuka aplikasinya melalui layar smartphone saya yang tadi. Oke? Oh iya, ini kebetulan lewat saya sudah memberikan rating bagi aplikasi ini. Ratingnya sempurna, 5 bintang dan ulasan yang positif. Alhamdulillah, semoga mendukung syiar Al-Quran. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Kita cari di sini. Ya, berikut ini tampilannya teman-teman. Kita langsung saja klik tombol startnya untuk melakukan penjelajahan lebih jauh. Dan seperti inilah tampilannya teman-teman. Setelah kita mengklik tombol start tadi, ada penawaran untuk mengupgrade aplikasi ini dari yang versi biasa ke versi premiumnya. Dimana apabila kita mengupgrade-nya, maka kita akan terbebas dari gangguan iklan-iklan yang berseliweran mengganggu kita saat membaca Al-Quran. Berkaitan dengan penjelasan upgrade-nya, insya Allah nanti ya. Kemudian, klik saja tanda silang yang di pojok kanan atas untuk meninggalkan halaman ini. Ya, seperti ini tampilan halaman utama dari aplikasi ini. Terdapat beberapa tombol fitur. Yang pertama adalah di pojok kiri atas terdapat tanda garis 3. Kemudian di pojok kanan atas terdapat icon bag atau tas dengan tulisan ads. Dan di tengahnya adalah title dari aplikasi. Kemudian di bawahnya terdapat fitur-fitur yang tampilannya cukup besar. Yang pertama adalah Read Quran, yang kedua Listen Quran, yang ketiga Kids Learning, yang keempat Daily Diary, yang kelima Rabbana, dan yang terakhir adalah Qibla Compass. Baiklah teman-teman, kita langsung saja untuk membongkar apa sih isi dari icon garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Kita langsung saja klik. Ya, ada 7 fitur yang tersedia di dalam icon garis 3 ini. Di mana fitur yang pertama dan kedua ternyata sudah ada di layar utama tadi. Dan fitur yang terakhir yaitu yang ketujuh juga ada di layar utama tadi. Sehingga yang pertama, kedua, dan yang terakhir kita tidak perlu mengulasnya di sini ya. Nanti kita langsung ulas di layar utama. Dan yang akan saya jelaskan di sini adalah fitur yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Baiklah teman-teman, kita langsung saja pada fitur yang ketiga, Quran Info. Kita klik. Ya, seperti ini tampilannya teman-teman semuanya. Berisi keterangan yakni Information about Holy Quran. Informasi tentang kitab suci Al-Quran. Apa saja informasinya teman-teman? Yang pertama, what is Quran? Apakah Al-Quran itu? Holy Quran is last Islamic book with written by Allah. Kitab Al-Quran adalah kitab agama Islam yang terakhir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kepada informasi yang kedua, yakni how many part para Holy Quran consists. Berapakah jumlah part atau juz yang ada di dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya adalah 30 juz, ada 30 juz. Selanjutnya informasi yang ketiga adalah how many surah in Holy Quran? Berapakah jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran? Jawabannya 114 surah. Selanjutnya informasi yang keempat, yaitu how many Makki and Madani surah in Holy Quran? Berapakah jumlah surah Makkiyah dan surah Madaniyah di dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya Makki is 86. Surah Makkiyah berjumlah 86, Madani is 28. Surah Madaniyah berjumlah 28. Ya. Kita lanjutkan kepada informasi yang kelima, yaitu how many sajdah in Holy Quran? Berapa jumlah ayat as-sajdah di dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya di sini adalah 14. Ada 14. Adapun keterangannya teman-teman bisa lihat langsung. Di sini urutannya dari pertama sampai ke 14 sudah dituliskan dengan jelas berdasarkan di mana surahnya, kemudian di ayat keberapa. Teman-teman bisa akses nanti setelah memahami cara pengaplikasian aplikasi ini lebih jauh. Oke? Kita lanjutkan kepada informasi yang selanjutnya, yaitu how many ayat in Holy Quran? Berapakah jumlah ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu? Jumlahnya di sini diterangkan adalah 6,236 ayat. Baiklah, kita lanjutkan kepada informasi yang selanjutnya, yaitu how many raku in Holy Quran?
Berapakah jumlah ruku di dalam kitab suci Al-Quran? Jadi teman-teman, yang dimaksudkan ruku di sini bukan ruku dalam arti yang kita pahami, ini di dalam sholat, enggak ya. Akan tetapi ruku di sini maksudnya tanda gitu loh. Kalau di mushaf Al-Quran Indonesia, ruku ini tandanya seperti huruf Ain yang biasanya ada di pinggir-pinggir mushaf, baik pinggir kanan maupun kiri. Sebagai tanda untuk memudahkan kita apabila kita ingin membaca Al-Quran di dalam sholat kita. Dan di sini dijelaskan jumlahnya adalah 558. Ada 558 ruku. Selanjutnya informasi tentang how many manzil in Holy Quran. Berapakah jumlah manzil di dalam kitab suci Al-Quran? Di sini dijawab ada 7. Manzil itu apa sih? Manzil itu istilah rumus bagi para penghafal Al-Quran, di mana di dalam rumusan itu akan sangat memudahkan para hufaz Al-Quran di dalam memurojaah hafalan beliau semua. Informasi berikutnya, how many words in Holy Quran? Berapakah jumlah kata di dalam kitab suci Al-Quran? Jawabannya di sini adalah 77,934 words. Ada 77.934 kata. Dan informasi yang terakhir adalah how many words haruf in Holy Quran? Berapakah jumlah huruf yang ada di dalam kitab suci Al-Quran? Di sini diberi keterangan 3.230,670. Oke teman-teman, lanjutkan kepada fitur yang berikutnya, yakni fitur Share App. Fitur Share App ini adalah fitur yang sangat memudahkan kita untuk dapat membagikan aplikasi ini atau merekomendasikan aplikasi ini kepada siapapun yang kita inginkan melalui platform sosial media kita, baik WhatsApp atau Facebook atau Messenger atau Gmail dan lain sebagainya. Bebas, tinggal kita pilih, lalu kita kirim. Selesai. Baik teman-teman, selanjutnya fitur Rate Us. Fitur ini kita klik saja langsung. Muncul di sini pertanyaan, do you want to open Play Store? Apakah Anda ingin membuka aplikasi Play Store? Jika teman-teman ingin langsung memberikan rating dan memberikan ulasan setelah mempelajari dan menguasai aplikasi ini dan merasa aplikasi ini sangat bagus dan bermanfaat, langsung klik aja yes. Tapi jika teman-teman ntar dulu deh, bisa diklik no. Karena ini adalah tutorialnya, maka kita harus klik yes. Kita langsung diarahkan ke Play Store. Kita harus scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa kasih rating di bagian sini, klik bintangnya, berapa bintang teman-teman mau kasih. Kemudian jika teman-teman ingin memberikan ulasan dan rekomendasi, bisa langsung klik tombol yang ini. Karena saya sudah memberikan rating dan ulasan, maka saya langsung saja kepada fitur yang berikutnya. More App. Kita langsung klik saja seperti apa. Do you want to open Play Store? Apakah Anda ingin membuka aplikasi Play Store? Baik, kita buka saja, klik yes. Nah, kita langsung diarahkan kepada Play Store dan muncul ini. Ternyata selain aplikasi Al-Quran offline baca ini, ada juga aplikasi serupa yang dipelopori oleh developer yang sama, yaitu Khasologix. Jadi teman-teman jika tertarik dengan aplikasi yang serupa dari developer yang serupa, teman-teman bisa langsung klik aplikasi yang di bawah yang utama di atas ini. Tapi kalau enggak, udah. Baiklah teman-teman, setelah fitur strip 3 ini, kita langsung saja ke pojok kanan atas di bagian sini. Pada icon tas yang ada tulisan ads-nya. Langsung aja ya. Ya, muncul tampilan yang seperti ini di mana ada keterangan upgrade to premium. Get ads free version. To make Quran offline for you and to add new explanation, translation of Holy Quran and Holy Hadith into it, a huge money is spent every month. To make this possible, we need your support. Jadi aplikasi ini mengajak kita untuk mendukung dia agar mereka semangat untuk apa istilahnya ya, membantu kita menyempurnakan kebutuhan kita di aplikasi ini. Contohnya supaya ketika kita ngaji nggak ada iklan-iklan yang berseliweran mengganggu kita, ya kan, harus nunggu beberapa detik, ya kan bisa bikin dongkol juga tuh ya. Nah, itu yang dilakukan oleh developer adalah membantu kita untuk menghilangkan semua iklan tersebut.
syaratnya kita harus upgrade dari versi yang biasa menjadi versi yang premium. Oke, langsung saja teman-teman, gimana caranya? Teman-teman bisa langsung klik tombol ininya dan langsung muncul tampilan yang seperti ini. Dan untuk dapat menikmati versi premiumnya, kita harus bayar sejumlah 96.000 teman-teman. Selanjutnya, apabila kita sudah positif ingin melakukan pembayaran atau pembelian paketnya supaya terbebas dari gangguan iklan, maka ada beberapa pilihan jalur untuk melakukan pembayaran. Caranya adalah klik tanda panah ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita bisa memilih jalur mana yang kita inginkan untuk melakukan pembayaran. Yang pertama adalah jalur pulsa seluler. Kemudian pilihan yang kedua adalah melalui kartu kredit atau debit. Pilihan yang ketiga melalui Shopee Pay. Yang keempat melalui Dana. Yang kelima melalui Doku. Yang keenam melalui GoPay. Dan yang keenam melalui tukarkan kode. Nah, biasanya ini kita akan dapatkan kode, kemudian kita tukar di minimarket seperti titik-titik Maret, dan lain sebagainya. Pilihan yang terakhir adalah dengan membeli saldo Google Play Indomaret. Dengan membeli saldo Google Play di minimarket ya. Nah, kalau udah positif, paket mana yang kita inginkan, kemudian jalur pembayaran mana yang kita inginkan, pastikan sudah membaca persyaratan dan ketentuan operatornya. Kalau udah yakin dan mantep, klik langsung tombol beli. Itu saja untuk keterangan upgrade to premiumnya. Kita langsung saja kembali kepada halaman yang utama ya. Caranya adalah klik tombol silang ini. Maka dia langsung hilang dan kita langsung diarahkan menuju halaman utamanya. Nah, pojok kiri sudah kita jelajahi, pojok kanan sudah kita jelajahi. Sekarang giliran fitur-fitur yang di bawah ini. Kita mulai dari fitur Read Quran ya. Langsung saja kita klik. Ya, muncul tampilan yang seperti ini. Ada 5 fitur yang tersedia di sini teman-teman. Dan saya akan mulai menjelaskannya melalui bawah, yaitu melalui bookmark. Kita klik langsung. Ya. Di kolom bookmark ini adalah kolom di mana akan tampil list dari bookmark teman-teman yang teman-teman miliki. Misalkan bookmark website tertentu, maka linknya ada di sini. Linknya itu yang kayak HTTPS gitu loh. HTTPS yang panjang www.com dan lain sebagainya. Dan yang contoh-contohnya itulah. Nah, itulah yang dimaksud dengan bookmark, kayak URL gitu. Nah, jika ada maka akan tampil di sini. Tapi karena tidak ada, maka kita lewati aja ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu Go to Surah. Fitur Go to Surah ini membantu kita untuk mencari surah mana yang kita butuhkan untuk kita baca. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita langsung saja klik ya. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Di kolom pencarian ini, kita bisa memilih urutan surahnya ya. Surah keberapa yang kita ingin cari. Misalkan kita ingin mencari surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi kan ada di surah urutan ke-18. Kita klik 18. Lalu kita klik tombol search. Ya, jangan cancel, kalau cancel nanti keluar dia ya. Kita klik tombol search. Oke. Nah, langsung deh aplikasinya automatically mengarahkan kita dan menampilkan kita surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ya. Ini dia. Oke, itu dia fitur dari Go to Surah. Selanjutnya, apabila teman-teman menginginkan untuk mencari surah-surah yang lain, tinggal klik aja surahnya itu urutan keberapa ya. Selanjutnya adalah fitur Juz Index. Fitur Juz Index ini adalah fitur yang memudahkan kita untuk mencari berdasarkan urutan juznya. Misalkan teman-teman ingin mencari Al-Quran juz yang pertama, kedua, atau ketiga, maka teman-teman tinggal klik fitur ini ya. Nah,
maka langsung akan ditampilkan dalam draft atau daftar juz seperti ini. Ya, maksudnya juz Al-Qur'an ya. Nah, misalkan teman-teman ingin membuka juz 5 ya. Misalkan teman-teman ingin membuka Al-Qur'an juz 5, klik aja. Nah, otomatis muncul halaman di mana juz 5 pertama bisa dibaca ya. Nah, seperti ini. Oke, itu saja, dan berlaku untuk semua juz Al-Quran yang lain. Yang mana saja yang teman-teman butuhkan, tinggal cari juz berapa, klik, lalu mulai membaca Al-Quran. Oke, ya, kita lanjutkan kepada fitur yang berikutnya adalah fitur surah indeks. Nah, fitur surah indeks ini tidak jauh beda sih dengan fitur yang di bawah, yaitu go to surah. Bedanya hanya kalau di go to surah ini kita klik sendiri urutan surahnya, tapi kalau di surah indeks ini nggak perlu, tinggal klik fiturnya ini, tinggal klik fitur surah indeks ini, maka langsung muncul daftar nama surahnya dan urutannya dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir. Tinggal kita mengklik mana surah yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh surah An-Naba. Ini surah yang ke-78. Tinggal klik, muncul deh surah An-Naba. Mudah banget kan? Tinggal klik aja ya kan? Oke, kita lanjutkan kepada fitur yang berikutnya teman-teman. Fitur yang terakhir dari fitur Read Quran ini adalah fitur resume teman-teman. Seperti apa fitur resume ini? Kita buka ya. Nah, fitur resume ini adalah fitur yang membantu kita untuk menemukan halaman terakhir yang kita baca saat kita ngaji. Gampang banget kan ngajinya di aplikasi ini teman-teman. Jadi misalkan teman-teman udah baca Al-Quran nih dan ngajinya sampai halaman ini yang An-Naba ini, maka nanti ketika teman-teman sudah menutup aplikasi ini kemudian membukanya lagi untuk melanjutkan membaca Al-Qurannya, maka teman-teman tidak perlu nyari-nyari surah lagi, nggak perlu nyari-nyari ayat dan sebagainya. Cukup klik resume, maka muncul halaman terakhir yang sudah teman-teman baca. Wow, keren banget kan? Gampang. Tunggu apa lagi? Download aja aplikasinya. Ini bukan endorse ya, tapi berharap pahala jariah teman-teman. Semangat. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semuanya, rahimakumullah. Demikian barusan isi dari fitur Read Qurannya. Sekarang kita lanjutkan kepada fitur Listen Qurannya ya. Seperti apa isinya? Kita langsung saja klik. Ya, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, ada kolom pencarian. Misalkan teman-teman ingin mencari qori siapa yang teman-teman inginkan, tinggal klik saja di sini. Ya, misalkan kita mau cari Syekh Misyari. Nah, akan muncul langsung nama qorinya sama foto qorinya. Dan kita bisa klik ya. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Di paling atas terdapat kolom searching di mana teman-teman bisa menulis lagi surah apa yang diinginkan ya kan. Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah. Nah, akan langsung muncul surahnya ya teman-teman. Kemudian setelah muncul surahnya, teman-teman bisa langsung mengklik icon play-nya untuk langsung mendengarkan murotalnya, atau misalkan teman-teman ingin mendengarkannya nanti di latar belakang, misalkan latar belakang aplikasinya, cukup klik download, maka dengan sendirinya akan terdownload. Dan ketika teman-teman memutarnya, maka dia akan terus tersimpan selama kuota teman-teman tetap aktif ya. Nah,
Kemudian di bagian sini terdapat keterangan surah dan jumlah ayatnya. Seperti itu teman-teman. Tapi jika teman-teman nggak usah pakai searching, nggak usah pakai kolom pencarian, langsung aja nih cari nama-nama qori yang ingin didengarkan murotal beliau. Nah, tinggal scroll ke bawah, cari nama, klik, udah deh muncul seperti yang tadi. Oke? Ya, kita lanjutkan teman-teman pada fitur yang ketiga, yaitu Kids Learning. Kids Learning. Oke, seperti apa isinya? Kita langsung saja klik. Ya, ini dia tampilannya. Isinya adalah materi-materi tentang cara-cara membaca Al-Quran, mulai dari basic banget ya, mulai dari cara-cara membaca nama-nama huruf hijaiyah sebelum dimasuki oleh harokat, kemudian bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah ketika dia dimasuki oleh harokat, entah itu harokat fathah atau kasroh atau dhammah atau harokat tanwin dan lain sebagainya. Lengkap di sini ya. Singkat, padat, dan jelas. Wah, keren ya teman-teman ya. Tuh. Selanjutnya ada juga di sini isinya konten doa dan permohonan ya. Doa dan permohonan, prayers and supplication ya. Kemudian di sini juga ditampilkan teks untuk azan ya. Teks untuk azan mulai dari kalimat adzan yang pertama Allahu Akbar sampai yang akhir Allahu Akbar la ilaha illallah. Lengkap ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tata cara dan bacaan-bacaan di dalam mendirikan sholat ya. Dan ada juga peragaannya di sini dalam bentuk kartun teman-teman. Nah, keren kan? Tapi bahasanya bahasa Inggris teman-teman. Bisalah untuk membantu teman-teman berusaha memahami bahasa Inggrisnya ya. Sediakan translatornya berupa Google Translate ya kan bisa. Nah, kemudian di sini juga ada doa-doa seperti doa kunut, doa setelah azan dan lain sebagainya. Di sini teman-teman tinggal baca aja ya kan, baca praktekkan. Yaitu dia tadi isi dari fitur Kids Learning-nya. Kita lanjut kepada fitur yang keempat, yaitu Daily Diary. Seperti apa isinya? Kita langsung saja klik. Tara! Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada halaman ini kita diberikan tampilan seperti ini. Ada keterangan tanggal, bulan, dan tahun yang sekarang. Kita mengakses aplikasi ini. Kemudian ada keterangan fiturnya Daily Prayers ya. Kemudian di bawahnya adalah daftar keterangan-keterangan aktivitas yang ingin teman-teman diingatkan oleh aplikasi ini. Untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal klik saja tanda kotak ini, masing-masing tanda kotak ini sampai muncul tanda centangnya. Kita langsung praktek ya. Ya, seperti ini. Nah, setelah tercentang semuanya, teman-teman tinggal klik tombol save yang ada di bawah. Maka otomatis muncul keterangan save successfully. Maka nanti aplikasi ini akan secara rutin sesuai jadwal sholat, jadwal tilawat, jadwal aktivitas sore, pagi, sebelum tidur, itu akan otomatis aktif ya teman-teman. Nah, jadi ada yang mengingatkan kapan sholat tahajud, kapan sholat syuruk atau isyraq, kapan sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, sholat fajar. Nah, seperti itu ya. Keren kan? Nah, oke, itu dia isi dari fitur Daily Diary. Kita lanjutkan pada fitur yang kelima, yaitu fitur Robbana teman-teman.
Kita langsung saja klik ini fitur Rabbana ini. Seperti apa isinya? Nah, ini. Isinya adalah daftar doa yang semuanya diawali dengan kalimat atau kata Rabbana. Kemudian seperti apa isinya? Kita klik. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini. Ada icon play, berarti ini ada suaranya teman-teman. Kemudian ada icon stop, jika kita ingin menyetop suara qori'nya. Jika kita ingin membagikan doa ini, maka kita tinggal klik tombol share ini ya. Di sini ada keterangan lengkap, surahnya, nama surahnya, kemudian urutan surahnya, ayat keberapa, kemudian teks Arabnya, kemudian terjemahan dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggrisnya lengkap di sini. Ya, begitu pula dengan doa-doa yang lain sampai 40 doa. Sama, tampilannya akan sama seperti yang tadi. Ya, itu saja isinya untuk fitur Rabbana. Selanjutnya fitur yang terakhir adalah fitur Qibla Compass ya. Fitur Qibla Compass ini adalah fitur yang terakhir, di mana dengan fitur ini kita akan dimudahkan untuk dapat menemukan arah kiblat yang benar. Nah, oke, seperti apa isinya? Kita langsung saja klik. Nah, seperti inilah tampilannya teman-teman. Oke, seperti inilah tampilannya untuk Qibla Compass-nya. Ya, jadi teman-teman bebas pilih mau tampilannya yang seperti ini, seperti yang muncul sekarang, atau mau yang ada listnya berwarna merah, atau yang mau backgroundnya warna putih, atau yang warna biru, tinggal klik. Coba kita praktek ya dari urutan yang kedua. Nah, seperti itu tampilannya. Ada list warna merahnya setelah yang warna hijau. Terus kita klik yang putih. Nah, backgroundnya putih, dan yang terakhir warna biru. Kemudian di atas pilihan tampilan ini terdapat keterangan distance from Qibla. Maksudnya jarak antara tempat kita menggunakan aplikasi ini sampai ke Ka'bah itu 7.924,92 km. Wow. Kemudian selanjutnya di pojok kanan atas terdapat icon lokasi berdasarkan peta, dan di sini ada kayak bilangan derajat. Nah, kemudian ada icon Ka'bahnya sangat jelas ya. Tuh. Kemudian ada penunjuk arahnya north, utara, east, timur, south, selatan, west, barat, lengkap ya. Jangan lupa ketika mengklik ini, fitur Qibla Compass ini, jika dia nggak bisa muncul langsung, maka berarti teman-teman belum memberikan izin bagi developer aplikasi ini untuk mengakses lokasi teman-teman. Nah, jadi untuk dapat menggunakan fitur dari Qibla Compass ini, teman-teman harus memberi izin bagi developer aplikasi ini untuk mengakses lokasi di mana teman-teman menggunakan aplikasi. Klik aja allow ya, allow, nanti kalau ada muncul papan komunikasinya. Ya, demikian tadi penjelasan tentang tutorial aplikasi Al-Quran dan bagaimana cara menggunakannya, aplikasi Al-Quran Read ini, supaya teman-teman dapat memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran meskipun tidak memegang mushaf yang hard copy, tapi cukup dengan melalui HP, dan setelah mendownload aplikasinya maka teman-teman bisa ngaji dengan menggunakan gadgetnya dimanapun teman-teman berada selama tempat itu suci. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan dalam penyampaian yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang sudah subscribe, kemudian like, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk orang lain,
Jangan ragu, klik tombol share dan bagikan ke seluruh sosial media teman-teman. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.